Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Amin. Masih tetap setia dalam ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam ibadah online kita mau tetap antusias, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan kita. Dialah Allah yang mengerti setiap keadaan hidup kita. Bahkan bukan hanya mengerti, Dia Allah yang peduli, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menyediakan. Amin. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku
Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang besar Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu ya Yesus. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau angkat pujian bagi Allah kita. Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia Kau Yesus. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi Bapa, dengan seluruh hidup kami Tuhan, memberi yang terbaik kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian bagi Allah kita. Kita mau bersorak, kita mau angkat panji Tuhan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Yesus Raja Mulia. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah
diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari nyatakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Mari nyatakan, Yesus telah perisai dalam hidup kita. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita masih bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita sambung pujian bagi Allah kita. Kitalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Mari Tuhan yang ada di rumah boleh sama-sama bertepuk tangan. Oh Yesus, Kaulah sumber kemenangan bagi kami. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganku, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari umat-umat yang lebih dari pemenang, nyatakan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah
Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita, umat-umat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh sukacita yang kita terima daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau lembutkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyatakan bahwa kita butuh firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita, membawa kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, lembutkan setiap hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Amin, amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Doa saya setiap kita ada di dalam keadaan sehat, keadaan baik, dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Walaupun kita ada di tengah COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kami boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami berterima kasih Bapa. Saatnya kami duduk diam mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami. Bukakan hati kami, bukakan kami pengertian akan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan Kau pakai menjadi berkat menyampaikan firman-Mu, sehingga lidah bibir hamba-Mu jadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, saya akan bacakan bagi kita. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui pembacaan firman Tuhan di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini, saya memberi tema firman Tuhan, keluarga yang tetap rukun di tengah masa COVID-19. Institusi atau lembaga yang Tuhan dirikan di muka bumi ini adalah keluarga. Karena keluarga adalah institusi atau lembaga yang Tuhan dirikan, Tuhan sangat serius menjaga keluarga dengan memberikan hukum-hukumnya atau peraturan-peraturannya yang dibuat oleh Tuhan sendiri di dalam keluarga, di mana hukum-hukum Tuhan tersebut menjaga keluarga-keluarga tetap utuh dan rukun. Jemaat yang saya kasihi, menurut berita-berita yang saya baca, di tengah COVID-19, kasus perceraian meningkat. Kasus perceraian meningkat. Ini berita yang menyedihkan. Dengan alasan-alasan masa sulit, ekonomi yang sulit, hubungan yang sulit untuk dibangun kembali. Sejak masa PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, pemerintah mengeluarkan aturan untuk WFH, work from home, ya, 24 jam dalam sehari suami istri kumpul bersama. Ternyata bukan semakin baik. Ada banyak benturan-benturan, konflik-konflik yang tidak diharapkan. Dan ini memicu perceraian meningkat. Kasus perceraian meningkat. Saya katakan tadi bahwa Tuhan serius sekali
untuk mempertahankan keluarga itu tetap utuh dan rukun. Karenanya dia memberikan aturan-aturan dalam rumah tangga, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kita temukan hukum-hukum Tuhan yang secara khusus Tuhan berikan untuk dihidupi oleh anggota-anggota di dalam keluarga. Salah satunya saya akan kutip dari tulisan Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Tapi kita akan baca sampai dengan ayat 21 dulu. Dikatakan oleh Alkitab, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah hukum Tuhan yang berbicara khusus tentang anggota-anggota dalam rumah tangga, tentang hukum-hukum di dalam rumah tangga. Yang pertama tadi buat istri-istri. Dikatakan oleh firman Tuhan, istri itu harus tunduk kepada suami. Istri itu harus menghormati suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dengar istri-istri, walaupun mungkin engkau berpendidikan lebih tinggi dari suamimu, engkau lebih berpenghasilan tinggi dari suamimu, mungkin kau melihat suamimu sepertinya lola. Apa itu Pak Pendeta? Loadingnya lama. Tapi itu tidak menjadi alasan buat engkau tidak tunduk kepada suamimu. Alkitab perintahkan untuk tunduk, ibu-ibu, supaya keluarga kita utuh dan rukun. Itu buat ibu-ibu atau istri-istri. Yang kedua itu buat para suami. Para suami dikatakan oleh Alkitab, kasih istrimu, sayangi istrimu, dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Waktu baru nikah, ya kan, istri tubuhnya masih langsing. Setelah nikah jadi langsung. Tapi Alkitab suruh kita kasih istri kita. Jangan berlaku kasar, baik lewat perkataan maupun lewat tindakan. Ini hukum yang Tuhan berikan kepada para suami. Yang ketiga buat anak-anak. Dikatakan buat anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jadi anak-anak harus taat, harus hormatin orang tua dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mungkin anak-anak kau tatap saya dan berkata, "Papa mamaku kolot. Papa mamaku gak ngerti zaman sekarang ini. Papa mamaku banyak kekurangan." Tapi saya ingin kasih tahu, tidak ada alasan buat engkau tidak taat, tidak menghormati orang tua. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak. Yang keempat itu buat bapak-bapak atau orang tua. Saya tambahkan di sini juga bukan hanya buat bapak-bapak tapi ibu-ibu. Dikatakan oleh Alkitab, jangan sakiti hati anak-anak kita supaya jangan tawar hatinya. Sering sekali bapak-bapak atau ibu-ibu nyakiti hati anak-anak lewat perkataan. Dasar kamu bodoh. Dasar kamu gitu aja gak ngerti. Terus kelakuan-kelakuan orang tua kadang menyakiti hati anak.
nggak jadi teladan, nggak menunjukkan sikap baik. Alkitab bilang gini, jangan sakiti hati anak-anak. Komplit, saudaraku. Buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat orang tua. Nah, ini kita harus hidupi dalam rumah tangga kita. Saya akan kutip perkataan seorang yang bernama Dr. Herian Puspitawati. Ya. Dia adalah Ketua Divisi Ilmu Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Dia berkata, keharmonisan dalam keluarga, secara khusus pasangan suami istri, tidak datang begitu saja. Betul, nggak salah. Saya setuju sekali dengan kalimat ini. Jadi, tidak datang begitu saja. Terlebih dia katakan di tengah bencana COVID-19 ini. Selanjutnya dia berkata, harus diwujudkan melalui perjuangan, pengorbanan, upaya, dan doa. Untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh upaya, dan butuh doa, biar Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Keutuhan rumah tangga itu tidak datang begitu saja, harus diperjuangkan. Sehingga saya berikan 2 tips hari ini, bagaimana kita itu memperjuangkan keharmonisan atau kerukunan dalam rumah tangga. Yang pertama itu, bangun komunikasi yang sehat dan terbuka. Kita harus bangun komunikasi yang sehat dan terbuka. Suami sering-sering berkomunikasi dengan istri. Istri sering-sering komunikasi dengan suami. Anak-anak sering komunikasi dengan orang tua. Orang tua sering komunikasi dengan anak-anak. Sehat dan terbuka. Tidak sakit. Artinya jarang komunikasi itu. Kalau itu komunikasinya sakit tuh. Jarang komunikasi. Dan saya senang sekali cara Tuhan untuk bangun komunikasi dengan Adam. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Tuhan tahu mereka jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan mereka, Tuhan memulai mengawali dengan sebuah pertanyaan. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Diawali sebuah pertanyaan. Sehingga Adam terdorong untuk terbuka. Ini yang kita harus lakukan. Di tengah masa sulit ini, mulailah bertanya dengan pasangan kita, kira-kira kamu kenapa? Bagaimana? Ada apa? Ya kan? Kita harus bikin apa? Komunikasi. Terbuka dan sehat. Tuhan tidak datang dengan mengawali komunikasi dengan penghakiman, dengan kritikan. Tapi Tuhan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Di manakah engkau ada? Kalau kita lihat, mungkin suami kita salah. Bangunlah komunikasi yang sehat. Diawali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa? Ada apa? Tidak datang dengan penghakiman. Kamu sih. Dasar kamu memang dari dulu seperti itu. Ya kan? Tapi mulai bangun komunikasi yang sehat dan terbuka. Dan ketika anggota keluarga kita terbuka, ayo dewasa untuk menerima keterbukaan tersebut. Kadang keterbukaan tersebut menyakitkan, tetapi keterbukaan tersebut menjaga keutuhan dan kesehatan keluarga kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bangunlah komunikasi yang sehat dan terbuka. Kalau mungkin kau sedang mengalami kesulitan ekonomi, bangun komunikasi. Apa yang harus kita buat untuk ekonomi kita bisa sehat? Usaha apa? Jangan
dengan kata-kata penghakiman. Kamu sih di rumah terus, pakai dong otak. Jangan, komunikasi. Karena kita ini partner satu dengan lain dalam rumah tangga. Yang kedua, tips untuk membangun keharmonisan atau kerukunan, hindari saling menyalahkan satu dengan lainnya. Di tengah COVID-19 ini, masa sulit ini, paling mudah buat kita saling menyalahkan satu dengan lainnya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan satu dengan lainnya. Adam menyalahkan Hawa. Hawa ini bikin saya jatuh, bikin saya gagal. Hawa nyalahkan iblis atau ular. Stop saling menyalahkan. Ya kan? Mari mulai saling menerima kekurangan satu dengan lainnya, Bapak Ibu Saudara. Saling memahami satu dengan lainnya. Buat saya, orang yang hidup dalam dosa, potensinya kuat sekali untuk menyalahkan orang lain. Saling menyalahkan. Saya ingin kasih tahu, saling menyalahkan tidak akan menghasilkan satu solusi yang baik. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan akan menghasilkan kerusakan rumah tangga kita, kehancuran rumah tangga kita. Saya percaya kalau hukum-hukum dalam Alkitab yang tadi kita sudah pelajari, dan tips yang saya bagikan ini kita boleh terapkan, kita boleh lakukan di dalam rumah tangga kita, maka Tuhan akan mengganjar kita atau memberi kita upah. Dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian, perhatikan ini, yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada upah yang datang dari Tuhan ketika kita mentaati hukum-hukum Tuhan, mentaati firman-firman Tuhan. Pahamin ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kau taat sama firman, ada upahnya. Tuhan kita itu tidak buta, tidak tuli, dia tidak mati, dia hidup. Dia akan mengganjar kita atau memberikan kepada kita upah ketika kita taat kepada firman-Nya. Dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, upah apa yang diganjar Tuhan buat kita ketika kita taat akan hukum-hukum Tuhan, kepada firman, ketika kita taat kepada firman Tuhan? Upahnya adalah kerukunan ada di dalam keluarga kita. Keluarga kita akan rukun. Kerukunan adalah di mana kita diam bersama dalam satu keluarga dengan damai satu dengan lainnya. Tidak ada ganjalan atau kebencian, dendam di dalam hati ini. Ada banyak orang diam bersama tapi ada ganjalan di hati, ada kecewa di hati. Tetapi ketika kita patuh dan taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan ganjar keluarga kita dengan kerukunan. Kerukunan itu adalah ganjaran atau upah yang datang dari Tuhan ketika kita hidup seturut dengan perintah-perintah atau hukum-hukumnya. Dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, baik dan indah, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alkitab bilang, apabila kita diam bersama dengan rukun, itu baik dan indah. Dan kata lain, kalau kita diam bersama tapi nggak rukun, itu nggak baik, itu nggak indah. Walaupun mungkin kita banyak uang nggak bisa membeli kerukunan. Yang bisa membeli atau yang bisa membuat kita rukun adalah firman Tuhan. Kenapa dikatakan bahwa rukun itu baik dan indah? Ayat kedua katakan begini, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun
ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kenapa rukun itu indah dan baik? Karena rukun dan indah itu adalah wadah buat menampung berkat Tuhan. Dikatakan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Berkat itu dikatakan seperti minyak yang baik yang meleleh di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi meleleh itu berkat, atau mengalir itu berkat ke wadah keluarga kita yang rukun. Dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Berkat Tuhan itu akan turun ke wadah yang rukun atau keluarga kita yang rukun. Berkat perlindungan dari COVID-19, yaitu berkat kesehatan, berkat kecukupan dalam ekonomi, berkat apalagi keberhasilan dalam usaha, dalam bangun rumah tangga. Tuhan akan perintahkan turun atas keluarga kita yang rukun. Bapak, Ibu, Saudara, mari usahakan, perjuangkan kerukunan di tengah COVID-19 ini bagi keluarga kita. Karena itu adalah wadah buat menampung berkat-berkat Tuhan. Pastikan wadahmu itu wadah yang tepat untuk diberkati oleh Tuhan, untuk diperintah Tuhan, diperintah turun berkat yang datang dari Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajar kami. Di tengah COVID-19 ini kami memperjuangkan kerukunan rumah tangga kami. Tuhan, kami mau mematuhi aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan. Sehingga Tuhan mengganjar kami, beri kami upah, yaitu kerukunan. Dan ketika kami rukun, kerukunan tersebut menjadi wadah untuk menampung berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, pulihkan setiap rumah tangga, berkati setiap rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Materikan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Warta 12 Juli 2020. Ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah melayani pada hari ini, khususnya bagi hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Yusuf Suranta Purba. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan 18 Juli 2020, ibadah masih dilakukan secara online melalui akun YouTube GBI Sari Bumi Indah. Demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau nyanyikan pujian, doa ya. Dan memperluas
Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh bantuan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa buat engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa. Tuhan lihat mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Dimanapun mereka hari ini berada, apapun persoalan mereka hari ini, hamba berdoa Tuhan jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah Tuhan kuatkan. Kalau mereka susah hiburkan Tuhan Yesus. Kalau mereka terikat dengan dosa, dalam nama Yesus mereka dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan Yesus. Mujizat-Mu turun atas umat-Mu. Kemurahan-Mu turun atas umat-Mu. Kebaikan-Mu turun atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa bagi lingkungan kami. Tuhan memberkati, menjagai dari virus corona. Kami berdoa sehingga lingkungan kami aman, terpelihara dengan sempurna di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para anggota dewan, para TNI, Polri, semuanya Tuhan, sampai aparat yang terendah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memutuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat pada umumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, di tengah COVID-19 ini, Tuhan masih banyak yang terpapar oleh virus ini. Tuhan, mereka yang terpapar, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka ya Tuhan Yesus yang belum terpapar, lindungi Tuhan sehingga tidak ada penambahan yang signifikan lagi. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kekuatan, imun yang kuat bagi setiap kami yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi aparat medis, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, berikan mereka imun yang kuat Tuhan. Terima kasih Bapa buat jerih lelah mereka. Tuhan memberkati mereka. Dan Bapa Surgawi, sekali lagi hamba-Mu berdoa menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, turunlah berkat dan rahmat-Mu atas jemaat Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput dan bawa kita ke sorga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin.